Oke, shalom semua. Shalom semua. Shalom semua. Selamat datang kepada semua PMM. Kita kembali lagi pada malam hari ini, malam PMM. Ya, mengalu-alukan kepada yang ada lagi yang mau datang, datanglah. So, kita katakan kepada kiri kanan kita, hai, selamat datang. Kita jumpa lagi. Hai. Halo. Ya, kita sangat bersyukur kita datang lagi ke gereja ini untuk menambah lagi ilmu kita pasal Tuhan. Kita sedia untuk belajar. So, kita akan mulakan. Saya jemput Brother Willy untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya, salam. Semasa kita memuji Tuhan, saya harap kita akan bernyanyi dengan bersungguh-sungguh. Dan kita bukan saja yang di depan ini yang sebenarnya harus sangat bersungguh-sungguh, tapi kita yang berdiri di sana di kursi, karena itu akan membangkitkan mereka yang ada di depan. Haleluya. Jadi saya mau kita siapkan hati kita. Ada sesuatu di dalam hati kita yang berkata, saya mau memecahkan rasa malu saya mau bebas untuk ekspresi penyembahan saya atau pemujian saya kepada Tuhan saya. Sebenarnya walaupun kita bersama di sini dan kita sangat rapat satu dengan yang lain, tapi bila kita menyembah dan memuji Tuhan, itu antara kita dengan Tuhan. Jadi jangan malu di sebelah kiri kanan. Marilah kita siapkan hati kita dan sungguh-sungguh tanpa rasa segan dan silu memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan nanti. Mari saya bawa kita semua dalam pembukaan, dua persiapan, dan biarlah kita sama-sama akan menerima apa yang Tuhan ingin berikan. Saya jemput kita semua berdiri. Saya bicara berdiri. Nah, marilah katakan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus, saya percaya setiap yang ada di sini, kami yang ada di sini Tuhan, sungguh berharga di mata-Mu, dan Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Engkau ingin memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang ingin Engkau bicarakan ke dalam hati kami masing-masing pada malam ini. Acara seperti ini bukanlah secara kebetulan ya Tuhan, tapi kami percaya Kau telah memakai waktu ini untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan cinta-Mu Tuhan kepada setiap kami di sini. Sebab itu Bapa surga, kami menyatakan kepada-Mu dengan rendah hati. Persiapkanlah setiap hati kami. Kami membuka minda kami Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Biarlah seperti tanah yang subur, firman-Mu itu, biji daripada firman-Mu Tuhan akan bertumbuh subur kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih karena ada kesempatan yang indah seperti ini. Kami dapat berjumpa di sini, berkumpul bersama dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Silakan. Ya, kita akan siapkan sebelum kita masuk untuk memuji. Kita membuat satu
untuk rilekskan diri, untuk kita punya badan gerak-gerak. So saya jemput Sis Angeline. Ya, ya, Sis Angeline ngomong kita. Shalom semua. Shalom. Enggak dengar loh, shalom. Kamu happy kah ada di sini malam ini? Happy, betul kak? Coba ramai-ramai tangan dulu. Happy. Oke, hari ini simple sejak game ya, tidak susah. Kita buat kuis Alkitab. Sebelum saya mulakan game, saya mau bagi kepada dua kumpulan. Mula dari Daniel. Satu. Jaiku. Satu, dua. Satu nak belakang kau. Itu ada. Satu, dua. Oke, Mama. Satu. Mau ikut kan? Dua. Ikutlah. Ikut. Oke, saya minta kumpulan satu pergi sini dulu boleh? Satu sana. Oke, sebelum kita mulai game, ada peraturan game ya. Saya akan baca soalan. Setiap kumpulan kamu diberi 10 saat untuk bincang apa jawaban dia. Cara jawab soalan saya, kamu berdiri, kumpulan mana yang cepat berdiri, sebut nomor kumpulan, itu kumpulan yang dapat jawab soalan saya. Paham kan? Kumpulan satu. Ya, betul. Semua mesti berdiri, sebut serentak. Jawaban pun kamu kena sebut serentak. Boleh? Boleh kan? Soalan pertama berbunyi, siapakah Raja Israel yang pertama? 10 saat bermula dari sekarang. Bincang dulu. Bincang dulu. Raja Israel yang pertama. Yang susah. 10 saat habis. Saya kira 1, 2, 3. Kumpulan mana yang cepat berdiri itu yang boleh jawab. 1, 2, 3. Oke, jawaban? Raja Saul. Betul. Oke. Soalan kedua, aku memiliki banyak saudara, namun saudara-saudaraku tidak menyukai aku karena aku adalah anak kesayangan ayahku. Siapakah aku? 10 saat bermula dari sekarang. Iya. Jangan bisa. 1, 2, 3, 2. Saya kira sudah 3. Masih ada 1, 2, 3. Ya, oke, sudah lagi. Oke, siapa? Oke, betul. Oke, soalan yang ketiga berbunyi, doa Bapa kami terdapat di mana? 10 saat dari sekarang bincang. Mau begitu ayat pak? Ya, beritahu dia punya di mana terdapat doa Bapa kami. Oh, yang ada dengan kok.
Habis. Oke, 1, 2, 3. Di mana? Enggak? Sudah 10. Oke, soalan yang keempat, bukan? Soalan keempat, apakah tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh? 10 saat bermula dari sekarang. Simpan dulu jawaban. Simpan dulu jawaban. 1, 2, 3. Apa jawaban? 1, 2, 3. Betul, ulangi betul. Oke, soalan seterusnya, di manakah Tuhan Yesus ditangkap oleh pasukan imam-imam kepala? 10 saat bermula dari sekarang. Oke, habis 10 saat. 1, 2, 3. Oke, jawaban? Betul. Oke, seterusnya soalan, siapakah penulis kitab Wahyu? 10 saat bermula dari sekarang. Oke, habis 10 saat. 1, 2, 3. Yohanes kan? Oke, betul. Soalan seterusnya, soalannya berbunyi, berapa orang yang terselamat dalam bahtera Nuh? 10 saat bermula dari sekarang. Ada lagu dia, siapa tahu lagu dia jawab lebih betul lah. Oke, 10 saat habis. 1, 2, 3. Oke, jawab. Betul. Oke, soalan yang terakhir. Apakah tulah terakhir? Soalan terakhir. Apakah tulah terakhir yang menimpa bangsa Mesir? 10 saat dari sekarang bermula. Tulah terakhir yang menimpa bangsa Mesir. Habis 10 saat. 1, 2, 3. Jawaban? Betul. Oke, soalan bonus lah. Soalan bonus lah. Oke, bonus. Soalan bonus, oke. Berapa banyakkah saudara lelaki yang dimiliki oleh Yusuf? 10 saat bermula dari sekarang. Berapa banyak saudara lelaki yang dimiliki oleh Yusuf? Saat habis. 1, 2, 3. Oke, kita bagi belum 2 lah. 12. Betul. Itu dah salam malam ini. Sekian, terima kasih.
Dan shalom semua. Shalom dan selamat malam. Mari saya ajak semua kita berdiri sama-sama. Mari kita diam diri. Kita angkatkan lagu ini. Kau di dalamku.
Betapa hebat. Di bumi di surga, dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya Sekali lagi kita akan teruskan pujian kita, bukan terbang. Tuhan
lagu ini. Ku percaya janjimu.
Dipersilakan duduk. Baiklah, shalom dan selamat malam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam ini. Kami tahu bahwa kekuatan yang ada pada kami semua karena anugerah Tuhan, dan kesempatan yang terbaik ini Tuhan, biarlah kiranya kami dapat lakukan untuk memuliakan Tuhan. Berkati persekutuan pada malam ini, kiranya semua kami diangkat, dibangkitkan iman kami agar dapat bertumbuh karena firman Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, seperti setiap Ahad saya mau kita seperti tema demikian. Ini khusus untuk semua anak-anak muda. Ini adalah kali kedua untuk anak-anak muda atau khas dalam ibadah pemuda-pemudi. Tapi saya lihat banyak juga ya, ramai penyertaan juga daripada orang-orang dewasa. Okay. Kalau kita lihat dalam konteks kita adalah worship night, jadi saya pikir lebih kepada pujian dan penyembahan. Oke, mungkin akan datang kita buat seperti pesta pujian. Okay. Macam cuaca ini hari hujan, sejuk kan? Okay. Jadi mungkin kita berpikir bahwa apa pengisian kita di dalam ibadah atau persekutuan seperti ini. Tidak lari daripada kita memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Harap fokus pada malam ini karena khas untuk ibadah PMM. Kalau panjang punya sharing nanti mungkin Budi angkat tangan. Oke. Ini tema yang saya sampaikan untuk kita. Bila saya ditanya apa tema pas yang akan bawa sharing untuk malam ini. Jadi komitmen. Tapi saya menjelaskan bagaimana komitmen kita dalam melayani Tuhan. Oke? Mungkin selama ini khususnya anak-anak muda biasa kan? Karena kalau di luar sana mungkin mereka lebih banyak aktiviti atau mereka mungkin selalu jalan di sana sini sehingga ada sedikit yang mereka nampak untuk dipelajari. Tapi dalam konteks di sini sukarlah sebab apalagi lebih kepada pandemik baru-baru ini, ya kan, sangat mencabar bagi kita sehingga memungkinkan komitmen kita itu kurang sederhana ataupun semampu yang kita lakukan. Pada malam hari ini saya membawa kita dan mari kita belajar bersama-sama. Ini ayat firman Tuhan pasti sudah mungkin menjadi ayat hafalan bagi kita. Dalam Kolose 3 ayat 23. Dek, kau boleh baca? Dek, sini. Sini. Kamu. Boleh. Ada yang boleh baca untuk kita? Pak, silakan. Kolose 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, kita melihat di sini tindakan atau perbuatan itu. Berarti bukan satu saja tindakan atau bukan dua, tetapi segala. Berarti tidak terkiralah apa yang kita buat, kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Sesuai dengan persoalan kita malam ini pun, apa yang kita lakukan ini mungkin kita anggap ini ibadah PMM saja, gitu kan? Tapi sebagai suatu hal yang harus kita lakukan adalah semua itu adalah untuk Tuhan. Oke? Pengertian kita tentang komitmen ini adalah sikap kita. Sikap kita yaitu mencakupi pendirian kita atau mungkin prinsip kita. Oke? Prinsip kita atau bagaimana kita melakukan sesuatu itu. Seperti dalam ayat Kolose 3:23 tadi. Ya. Kita harus melakukan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa dan raga kita. Kan? Oke. Yang kedua, pengertian tentang komitmen itu adalah suatu persetujuan, kata putus atau kesetiaan, tekad saya. Jadi kalau kita di dalam kalau kita belajar kan, adalah kebanyakan sekarang Anda belajar, apa tekad kita adalah satu, mesti mau lulus, kan? Jangan dulu pikir yang saya nanti kerja ini. Tapi ada proses yang harus kita lalui adalah mesti belajar. Jadilah seorang pembelajar. Itu artinya tekad. Oke? Jadi kita melihat ini pengertian daripada komitmen. Dari segi istilah, dia sinonim dengan wajib. Bukan boleh atau tidak, tetapi suatu keharusan kita tentang kehidupan kita di dalam pelayanan Tuhan. Secara berfokus pada malam hari ini adalah bukan komitmen kita kepada yang lain, ya, tetapi bagaimana komitmen kita melayani Tuhan. Oke. Yang kedua, di sini juga komitmen itu sebagai suatu nilai atau aset yang sangat penting karena ia membolehkan kita untuk mencapai matlamat kita. Nah, kembali kepada perkara tentang kita menjadi seorang pembelajar, harus belajar dulu kan, baru kita boleh menikmati kejayaan itu. Nanti kalau kita gagal, itu bukan namanya kejayaan, tetapi suatu loncatan kita untuk sebenarnya mau pergi berjaya. Oke. Kesalahan yang membuat Anda rendah hati lebih baik daripada prestasi yang membuat Anda sombong. Ada begini kan? Oke. Ada yang mengatakan seperti ini. Dia seolah-olah dia rendah hati, nampaknya, kelihatannya, tetapi yang membuatkan dia berprestasi, nampak satu popularity, dia terkenal, maka itu mungkin sedikit demi sedikit akan menjadi angkuh, sombong, congkak. Itu kata firman Tuhan. Oke. Dalam Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Ini keadaan orang Israel pada ketika itu. Sebenarnya mereka merendahkan hati di depan Tuhan karena mereka mau supaya ada makanan kan. Tetapi pada waktu Tuhan bagi mereka makanan mana, sejenis makanan yang tidak dikenal oleh mereka, termasuk nenek moyang mereka. Berarti sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kehendaki agar mereka dapat menikmatinya. Tetapi apa yang berlaku? Karena mereka ada kelihatannya rendah hati, tetapi sebenarnya mereka sombong kan? Seperti itulah dalam ayat sebentar tadi. Jadi kita melihat bahwa
yang kita lakukan bukan seperti memungut mana itu atau makanan itu seperti kita anggap itu satu komitmen. Tetapi komitmen kita adalah yaitu percaya kepada firman Tuhan. Banyak di antara kita juga tidak sedikit orang Kristen sendiri itu leka, lalai, atau lupakan firman Tuhan yang membuatkan dia boleh hidup. Bukan mana itu berarti keperluan secara fisikal saja. Jadi kalau keperluan secara fisikal ini anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak muda adalah itu hanya bersifat sementara. Karena pada waktu Tuhan memberkati orang Israel dalam Alkitab, jangan kamu kumpulkan, makan saja sampai kenyang. Tetapi ada juga dan ramai orang-orang Israel ketika itu mereka kumpul, takut habis, esok mungkin takut tidak ada lagi mana yang diturunkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka kumpulkan itu walaupun banyak, tetapi tidak boleh dimakan. Rosak. Tetapi sebenarnya pikiran mereka sudah komitmen tentang hal ini, sudah mereka lupa bahwa mereka tidak percaya Tuhan akan memberi juga pada esok hari. Oke? Nah, jadi kadang-kadang kita begini kan, bila Tuhan memberkati, mungkin ini juga istilah dalam sudah karena bagi betis kan, mau paha lagi kan. Artinya itulah sifat manusia orang Israel yang akan dapat di sini adalah mereka mau kumpul lagi banyak, takut Tuhan lagi tidak berkati mereka. Oke. Perhatikan hal itu, mengapa Tuhan melakukan hal itu? Karena Tuhan tahu bahwa ada keperluan. Keperluan sangat penting di sana adalah komitmen mereka untuk sama ada percaya ada mujizat lagi Tuhan esok atau tidak. Jadi kalau kita melihat juga kepada waktu zaman Tuhan Yesus kan ramai orang mengikuti Yesus, bukannya pengikut yang setia, mereka hanya mau tengok mujizat saja. Jadi kalau kita pelajari di sini adalah sesuatu hal yang sebenarnya dia bukan menyembah Allah. Jadi komitmen itu adalah juga penyembahan kita kepada Tuhan. Oke. Ini yang kedua sudah saya ceritakan kan. Oke, dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi dalam kita seolah-olah kelihatannya rendah hati. Nah, ingat, kita melayani Tuhan jangan pada waktu kita di depan, pada waktu kita mungkin kita sudah ada label up kan, ini boleh tahan sendiri lah. Nanti ada ciri-ciri kesombongan di sana. Ini demikian firman Tuhan berbunyi di sini. Jadi kita mau supaya bukan pada waktu kita berada pada tahap yang seharusnya, tapi elakkan ini. Pasti kita ada kerendahan hati yang sesungguhnya. Nanti seperti tadi kan, nanti bila prestasi itu sudah naik, sudah boleh dikatakan cemerlang dalam segala sesuatu, kan? Lama kelamaan nanti jadi sombong. Jadi amat bahaya. Dalam ayat ini Allah menentang orang yang congkak atau orang yang sombong. Bagaimana kita menunjukkan komitmen dalam melayani Tuhan? Ada tiga hal yang kita pelajari di sini. Oke. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Komitmen kita atau priority dalam komitmen kita adalah kepada Tuhan. Apa maksud dalam pembacaan kita tadi dalam Kolose 3 ayat 23 kan? Apapun yang kamu perbuat, kan? Perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan, artinya semangat itu kan. Nah, kalau kita nampak orang ramai, semangat itu bukan mengalah. Bukan lagi kobar-kobar, tapi macam api kebakaran.
ada suatu kebakaran gitu kan. Oke. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 38, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sebenarnya Yesus menjawab pertanyaan murid-murid itu. Karena murid-murid itu berkata, seseorang daripada mereka menyatakan, Guru, apakah hukum yang utama dan pertama? Yesus jawab inilah dalam ayat 37. Kasihilah Tuhan. Berarti komitmen kita yang menjadi tempat yang pertama adalah kepada Tuhan. Jadi ingat, setiap pribadi, khususnya anak-anak muda yang ya kalau macam pertumbuhan iman ini kan ini memang segala, mesti kasihani Tuhan dulu. Ini berarti utamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ayat 38, itulah hukum. Tidak ada yang menentang hukum ini. Oke? Tidak ada. Jadi itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Oke, manusia tergolong daripada 3. Ya kan? 3 hal yang utama, yaitu roh, tubuh, dan jiwa. Jadi inilah cara kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, kesediaan melayani. Kita tahu anak-anak muda ini siap untuk melayani, kan? Tapi ya tidak karena bagi chance, kan? Ada begitu kan? Betul kan? Tetapi ada waktu untuk kita diberi. Contohnya kesediaan kita untuk melayani. Melayani dari segi apa? Mungkin dalam pemikiran kita ini di depan inilah kawasan ini kan. Oke, sana kan jemaat biasa anggapan kita. Oh, yang di sini. Karena dalam konteks bait Allah, melayani bait Allah itu adalah kalau zaman Musa, 1 orang saja yang menghadap tamu. Itu 1 tahun 1 kali saja, bukan kali-kali. Nah, kalau tidak ada imam, habislah kan. Jadi dalam konteks bait Allah itu kan ruang yang biasa, di mana tempat ada mezbah, di mana ada tempat kandil atau lampu, kan? Di mana tempat persembahan. Itu hanya di tempat di luar sana. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus ini. Kemudian dikasih Tuhan itu hanya oleh imam saja yang boleh pergi ke tempat itu 1 tahun 1 kali. Nah, bayangkan kalau ini menghadirkan perjumpaan mewakili manusia dengan Allah, bayangkan sekali. Boleh gak itu? Betul sekali. Bagaimana komitmen begitu? Tapi itu kisah. Belum lagi dipecahkan, belum lagi oleh Tuhan Yesus kan, belum lagi tabir bait Allah telah terbelah. Nah, yang ketiga di sini, cara kita untuk komitmen kepada Tuhan juga adalah menghasilkan buah kehidupan yang memuliakan kita. Oke, Tuhan melihat kesetiaan kita. Ini komitmen. Jangan kita berpikir pelayanan itu bagaimana kita melayani Tuhan, komitmen kita untuk melayani Tuhan. Jangan pikir, saya mau jadi pemimpin ini di depan, pemimpin pujian. Dulu waktu saya bagian yang pimpin pujian punya kan, dalam kawasan lah. Kalau ada juga segelintir, ada orang kalau tidak diberi bahagian, merajuk sudah. Tapi paling parah, contoh lah kan, paling parah dia adalah di Tinus. Dia main musik dari rehearsal pertama, kedua, ketiga, dan
akhir orang lain juga. Ini satu kejadian. Dan ini hal terjadi pada waktu saya sendiri yang menjadi menyelarasi ke hujan penyembahan. Lalu datang kumpulan mereka, karena ada juga geng-geng kan. Kalau begini kamu semua tidak mau main. Ya dekat sudah. Itu main untuk apa? TKR. Imam besar. Jadi suatu bukan berarti melayani di depan ini bukan menjadi suatu bila saya main di depan ibadah besar, wah macam pemang sudah kan. Ya kan? Nah, kalau kita melihat hal seperti itu, sebenarnya komitmen itu bukan pada hal-hal yang besar, mesti bermula daripada kecil. Yesus ajar ini kepada murid-murid. Berarti kesetiaan itu, pelayanan kita bukan saja kepada Tuhan, tapi secara menyeluruh. Ya, belajar dari kecil dulu. Kan? Kalau kita tidak setia kepada hal yang kecil, jangan mengimpikan atau angan-angan pelayanan yang besar. Kan? Oke. Mengapa? Karena ada orang yang masa mudanya. Nah ini. Kalau zaman ini dia sudah kawin muda, tidak mau sekolah kok, susah beli anak ini. Oh kan? Kalau dulu dia main rebana, biasa itu jadi di sana. Oke? Pada waktu masa muda aktif melayani Tuhan. Tetapi setelah mereka sudah mau ke alam dewasa, sudah jauh daripada Tuhan lagi terus. Ini bahaya. Kan? Saya sendiri bukan tidak melihat, tapi ramai terjadi seperti itu. Bukan kayak ini, cabaran itu bukan di luar sana. Cabaran itu dari diri sendiri karena tidak mau banyak alasan. Dan paling parah lagi ini tidak mau melayani lagi. Dia tidak mau melayani. Kenapa? Alasannya adalah dipegang timbal. Nah, melayani juga bukan mengikut perasaan. Suka hati saya dia bilang. Kan? Jadi pelayanan untuk Tuhan itu bukan suka hati. Bukan suka hati kamu pilih makanan di bazar sana. Kan? Itu oke lah kan? Tapi melayani Tuhan ini bukan atas kehendak hati sendiri. Apalagi kalau bermusim. Nah ini yang macam saya cakap tadi kan. Kalau di luar sana kalau KKR, wah dia tampil. Pernah juga dulu. Saya kebetulan kan bagian itu kawasan tuh. Kalau main rebana itu, kalau di kawasan kami dulu mau hampir 60 lebih orang itu main rebana saja. Kan? Tapi satu saat, satu ketika ini pun persiapan juga lah. Dia mau ini yang main rebana. Main musik pun ada juga, tapi saya cerita satu. Dia mau juga di sebelah depan, kan kalau depan itu kan orang nampak. Kalau di belakang kan, kalau sudah 3 baris itu main rebana, kalau di belakang 5 nampak ini kan, gitu kan. Dia mau juga di depan, tapi di depan sumbang, cepat, mungkin malu juga kan. Jadi pada waktu itu saya katakan, kalau seperti di belakang itu, boleh? Saya tidak katakan kau tidak pandai. Itu kurang baik tuh kan, nangis lagi. Boleh kan? Kau begini loh. Kalau dia tinggi lagi awak tinggi lah. Tapi saya tidak katakan kau tidak begitu menari pun keras sedikit, mungkin pattern itu rebana pun tidak berapa. Suatu hari dia tidak melayani sudah. Apa itu? Merajuk. Jadi jangan begitu kalau anak-anak muda. Kalau mungkin itu teguran secara pribadi itu lebih baik, kan? Jadi paling tidak bagus kalau menegur secara ramai itu sesuatu yang tidak sesuai.
Bayangkan, kita mau supaya kalau ditegur berarti ada sesuatu yang tidak baik. Oke? Siap? Siap ditegur kan? Oke, yang kedua, bagaimana kita komitmen kita untuk melayani Tuhan? Yaitu di gereja. Takkan menjadi murid Tuhan di tempat melayani kan? Hah? Oke, sekarang komitmen kita di gereja. Oke, satu di sini. Tidak dikatakan harus ke gereja kan? Tetapi dalam ayat ini janganlah kita menjauhi. Berarti kalau kita menjauhi ibadah, mungkin satu kali boleh lagi lah. Kalau sudah 3 bulan satu kali saja, alamak ini bahaya sudah. Ini hampir masuk ke syarat. Tapi kalau 1 tahun 1 kali, oh ini memang dia hadir waktu Christmas ini. Kan? Jadi komitmen itu adalah di gereja, apa nih? Komitmen kepada gereja. Maksudnya, kenapa di gereja itu? Apa yang ada pada gereja itu? Kan? Kadangkala kita mau supaya fasiliti di gereja itu mesti mau lengkap. Dulu zaman saya lah, kan? Waktu zaman saya masih sekolah minggu masuk alam remaja, mana ada musik begini. Gitar saja pun, gitar ini pun ini memang mantap tuh, paling mahal sudah pernah pakai. Atau jenis gitar dulu itu melodi. Kalau kita injek sini hari besok dia lama-lama kan, ada pengalaman begitu kan? Nah itu. Tetapi memuji Tuhan bukan lawan-lawan, beza daripada sekarang. Maaf. Tetapi ini reality. Oleh itu menjadi satu pengalaman yang membuat saya bertumbuh. Ini cabaran-cabaran juga. Waktu sekarang oke lagi kamu anak-anak muda. Bapak, ibu bapak kamu hantar lagi sampai di gereja. Kalau saya dulu sudah dari jalan kaki. Dia bilang bapak saya, kau ini jalan saja malam-malam. Gimana di gereja? Apa kau mau di gereja? Bayangin tuh. Kalau sekarang mungkin kamu naik hujan macam tadi pun mah masa. Kalau saya dulu curi-curi lagi mau jalan, kan? Jalan dari mula mau jalan sudah karena keburu sudah. Gimana? Kalau bilang 3 dia ingin memburu, oke lagi kan? Tapi kamu di gereja ini. Lepas itu balik lagi. Kalau saya tidur di tempat sepupu atau di kan biasa lah kalau suka tidur di tempat orang dulu kan. Habis. Jangan-jangan tidak akan bagi sarapan pagi. Itu dulu 80-an. Kamu senang. Tapi bagi saya itu satu pembentukan proses, kan? Jadi harapanlah supaya kenapa? Kita ada komitmen dalam melayani Tuhan di gereja lah kita untuk mengasah kita punya kurnia, kan? Bukan di luar sana nanti kau menyanyi di sekolah nanti bilang oh ini karena histria ini, kan? Baru pengalaman saya di sini pun, pastor, ada karena istri yang di sini. Saya jalan, sampai asrama. Oh oke sudah ada bilang. Oh bagus. Berarti belum lagi saya berdoa, sudah saya berdoa sebelum jalan. Ya pengalaman 2000 kalau tidak salah 2017. Oke. Yang kedua adalah peduli pada pertumbuhan gereja. Dalam konteks gereja, pemuda-pemudi adalah tiang. Nah, ini sudah disebut oleh Sikinus waktu dulu kan, 2 minggu yang lalu. Bilang pemuda-pemudi adalah tiang gereja, pilar. Kalau bangunan itu tidak ada tiang, itu namanya tidak kokoh kan?
Jadi kenapa diistilahkan atau digambarkan pemuda-pemudi ini adalah tiang gereja, tulang belakang gereja, atau komponen yang utama bagi gereja, karena kamu adalah pelapis. Kami-kami yang macam-macam punya orang tua itu, bapak, ibu bapak kamu itu 20 tahun akan datang, mana sudah kalau macam memuji Tuhan bukan macam anak-anak muda kan, ya kan? Satu, galakan, saran kepada anak-anak muda, belajar. Jangan tunggu siapa lagi? Siapa yang ada di gereja? Itu mudah-mudahan lah. Jangan tunggu itu jadi seperti ini kemarin. Jangan tunggu di gereja itu tidak ada muda-mudi. Dulu waktu saya melayani pemuda-pemudi sedikit saja. Ini pengalaman saya lah. Saya tidak mau kasih tahu di mana itu gereja. Saya kan macam umur itu orang sih dia waktu saya melayani. Saya melayani ini macam sombong sedikit tapi maaf, bukan sombong, tapi ini kesaksian saya. Saya melayani belum lagi sampai umur saya 20 tahun. Baru 19 lebih begitu. Oke. Jadi bila saya datang di gereja, datang di satu pelayanan kan, pemuda-pemudi sedikit, main musik pun susah. Yang banyak yang tua-tua, atas 40-an. Lalu macam mana Tuhan, macam mana ini? Oh, di sana kita punya cara melayani, kita cari di anak-anak muda. Nah, di sini banyak anak-anak muda. Jadi kita harus peka kepada pertumbuhan gereja. Kita harus peduli pada pertumbuhan gereja. Bagaimana kita mengharap pertumbuhan dalam gereja? Kalau bapak datang di gereja, anaknya tidak datang di gereja, lama. Ini tidak sehat. Kan? Yang ketiga adalah menghormati Tuhan dalam melaksanakan pelayanan. Oke, jadi saya mendorong, menggalak, apapun pelayanan, hormati. Itu besar sudah itu. Karena itu Tuhan, bukan untuk saya, kan? Bukan. Jadi sangat penting untuk kita menghormati Tuhan. Oke, dalam Ramadan. Janganlah anaknya kerjaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi dalam masa inilah anak-anak muda, semangat ini bukan anak-anak. Ini saya dulu lah, kalau saya dulu kan, saya bukan gembala. Dulu saya main keyboard nih, tapi 20 tahun lalu saya tidak sudah main keyboard, sebab tidak ada asas. Kalau waktu sudah kebaktian, wow, itu dulu naik kereta, turun jalan kaki lagi, latihan tidur lagi 2-3 malam, mau bayangkan itu. Sekarang kalau kita latihan 2 jam pun, lelah sudah, cukup sudah. Betul kan? Tapi ini pengalaman saya. Latihan dulu sampai 2 malam di tempat itu pun sanggup kok. Kenapa? Sanggup melayani Tuhan. Ada juga sampingan lah kan, banyak kawan ramai kawan. Nah. Tapi waktu itu saya pastor sudah. Oke. Bagaimana kita bersemangat untuk melayani Tuhan? Apakah itu dorongan? Apakah itu sudah ada kurnia yang ada pada kau? Nah. Tapi balik kepada ayat pembacaan kita seperti tadi adalah itu yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Ada lagi 4, 5, 6, tapi cukup berarti ya. Atau ada komitmen pada kawan-kawan, kan? Betul kan tidak? Tapi malam ini yang terakhir adalah komitmen kepada pekerjaan. Bagaimana
persepsi kita tentang pekerjaan dan pelayanan. Lalu, kalau pekerjaan ada upah dia tidak nampak, betul kan? Tapi kalau dalam pelayanan ini, yaitu Tuhan lebih tahu, Tuhan memberkati. Jadi ingat, Tuhan Yesus mengatakan suatu gambaran tentang komitmen. Ada orang berpergian, dia bilang. Maksudnya itu ada orang pergi melancong. Dia punya majikan. Oke, dia arah, dia bagi talenta 2, dia bagi talenta 1, dia bagi 5, kan? Tapi kalau ikut pendapat kita, orang yang dibagi talenta 1 kan, betul juga. Dia takut kehilangan, dia simpan, dia kubur, kan? Dia tidak mau kasih gandakan. Nah, ini namanya gandakan talentamu, kan? Gandakan kurniamu. Tapi orang ini yang dibagi 1 talenta ini, dia takut dengan Tuhan dia nanti balik, takut hilang. 1 dia punya pikiran ini, takut hilang. Nah, jangan kita cerita yang 2 talenta sama 5 itulah. Tapi yang 1 ini kan dia takut, karena dia bilang, Tuhan saya ini bengis, ganas, kan? Lalu balik dari Tuhan, tengok, oke, mana sudah talenta yang sudah saya bagi. Sebenarnya ini menggambarkan pelayanan. Tuhan itu yang berpergian itu Allah sendiri, kan? Tetapi jangan kita seperti orang yang telah diberikan satu karunia yang tidak dia gandakan. Kenapa? Takut ini ada 2 hal. 1, dia takut karena mau percaya atau menyembah Tuhan. Tapi takut kedua ini, dia tidak mau menyembah. Ada 2 pengertian. Nanti takut kehilangan kurnia, dia bilang. Macam mana coba nyanyi, tapi kalau kau tidak mau pergi praktis ke sini, tidak boleh juga, kan? Semada suara sedap atau suara macam katak panggil hujan kah, tidak masalah, kan? Nanti kalau kita mau cari suara yang merdu, yang cantik, nanti kamu panggil itu penyanyi, habislah duit, kan? Baru beberapa menit saja sudah ribu-ribu kamu bayar. Tapi untuk Tuhan tidak perlu. Suara merdu kan tidak merdu, ya? Suara yang hampir panggil hujan, terkatakan. Tapi kalau kita lakukan itu, gandakan itu, walaupun 1 karunia yang ada pada kita, Tuhan tahu. Itu namanya multiplikasi, kan? Oke. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Oh, ini ayat pun semua orang tahu, kan? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dia tidak katakan sebab kamu tahu bahwa dalam pelayananmu, dalam keaktifanmu, kegiatanmu, gitu kan? Mana ada, kan? Tapi dalam persekutuan, berarti di sini ditekankan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya mau jelaskan ini kepada anak-anak muda sebagai suatu galakan tentang firman Tuhan ini. Utamakan juga ini hubungan dengan Tuhan. Oke? Jadi bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan adalah komitmen berdoa. Komitmen tadi itu komitmen untuk ke gereja. Karena di gereja ini kita mendengar hal-hal rohani yang membangkitkan, yang mengakibatkan pertumbuhan iman kita. Macam mana atau bagaimana iman kita bertumbuh kalau tidak datang di gereja? Itu sudah punya kesan, kan? Bukan suka hati kita datang tidak datang, ya itu terserah diri kita. Tetapi sebenarnya di gereja itu di mana kita akan mendengar hal-hal message Allah, message surgawi yang boleh membangkitkan iman kita. Kan? Semana kau beriman kalau kau di supermarket sana atau di pantai sana? Kan? Itu hanya keseronokan, enjoy sih.
tapi tidak ada menghasilkan apa-apa. Jadi ingat, ini sangat penting. Hubungan kita dengan Tuhan. Menurut Alkitab juga, bekerja itu merupakan panggilan. Oh, mungkin setiap saya bekerja ada panggilan. Pasti. Sebab di situ Tuhan tempatkan, bukan saya ada di gereja, tetapi di tempat-tempat kerja. Satu hal sajalah, sama ada kita yang mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada Tuhan, atau kita yang dipengaruhi oleh orang lain untuk iman kita tidak bertumbuh. Masalah. Oke? Mengapa komitmen itu penting? Komitmen melakukan pekerjaan tidak asal-asalan. Asal jadi bolehlah. Itulah asal-asalan. Kan? Karena sebenarnya tidak bersemangat, tidak ada gairah, apalagi tidak ada keinginan untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi mari kita membuat komitmen, melakukan komitmen, tindakan-tindakan kita dengan komitmen menghasilkan pelayanan kita yang dikatakan kita katakan ini terbaik. Selalu juga di depan mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Maaf, bagi saya tidak selalu katakan itu, dan tidak pernah saya katakan, oh mari kita beri yang terbaik, kan? Berilah yang terbaik. Karena pemberian yang terbaik itu adalah bukan uang, contoh, bukan segala sesuatu, tetapi tubuh, jiwa, dan roh itu. Persembahkanlah tubuhmu. Itulah pemberian yang terbaik. Itulah apa? Hasil yang terbaik. Roma 12 ayat 1. Apalagi? Komitmen itu penting karena tidak buang masa. Nah, ini untuk anak-anak muda. Kalau kamu buang masa untuk zaman kamu sekarang ini, masa kamu sekarang ini, 5 tahun akan datang, paling sukar untuk datang ke gereja. Ini bukan perbuatan. Orang bilang, oh jauh, kan? Tapi ini kemungkinan. Jadi hati-hati. Jaga-jaga. Hal ini sangat penting. Sebab jangan kita membuang masa untuk mengikuti Tuhan. Kalau mungkin 5 tahun, 10 tahun Anda sukar untuk contohnya datang ke gereja selama-lama, kecuali anugerah Tuhan kepadamu. Kan terus, amin. Jadi yang ketiga di sini, mengapa komitmen itu penting? Bekerja demi quality, bukan popularity. Contoh, kita mendengar pun banyak serikat-serikat gergasi pun di seluruh dunia pun ada boleh jatuh kan? Kenapa? Karena dia tidak penting dia punya quality. Dia mau supaya ya kan? Kamu tahu kan? Orang terkaya di China apa dia punya bisnis? Itu apa? Apa ini bayang? Barang-barang murah ini bayang? Alibaba. Tetapi bukan. Salah satu terkait di China, dia punya bisnis itu yang apa bayang? Yang kita semula. Itu cek masuk dari saya. Itu Alibaba punya ini kan. Oke, itu apa company yang menghasilkan itu apa? Kita semula. Kita beli itu contohnya produk master DIY itu dari sana. Dulu ada barangan semua 2 ringgit kan? Ada kan? Dari sana. Tetapi bila kita dengar jatuhnya juga karena waktu tahun bila itu terjadi gempa bumi di wilayah kalau kita ini negeri Sichuan. Di situ tempat kilang-kilang. Tapi banyak lagi lah orang-orang kayak ini Cina memang. Tetapi kalau kita melihat bahwa quality itu sangat penting daripada popularity. Kan? Dibayangkan. Sebagai kesimpulan tentang komitmen kita melayani. Orang Kristen, termasuklah anak-anak muda, harus
harus menjadi orang yang berdedikasi. Dedikasi itu maksudnya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Komitmen juga harus berdedikasi hanya kepada Tuhan. Jangan kepada uang, jangan kepada pekerjaan. Kan nanti dia bilang nanti overtime banyak duit itu tapi tidak memberi kepada Tuhan pun salah juga kan. Jadi sudah kita memiliki komitmen. Mari kita berkomitmen untuk melayani Tuhan. Masa mudamu inilah masa emas. Kan? Jangan tunggu masa sudah jam 6. Orang bilang kalau sudah berumur itu ini jamnya hidup dia mau jam 6 sudah dibilang. Kenapa itu? Tinggal mau mati, tinggal mau gelap sudah kan. Jadi kalau dia tunggu begitu, masa beginilah. Mungkin kamu sekarang ini boleh dikatakan jam 9, jam 10. Wah, berbuat komitmen untuk mereka. Ya. Mari. Saya mau satu orang berdoa. Boleh ya? Ada ya? Ada. Saya berdoa untuk kita. Oke, lepas doa nanti mungkin saya sarankan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan dan atas penyertaan-Mu dengan kami pada malam ini. Lewat pujian dan penyembahan kami serta sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada malam ini, kami merasa sangat diberkati dan biarlah khotbah yang diberikan akan menjadi nilai dan pedoman dalam kehidupan kami mulai pada hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua apa yang kami aktivitas yang kami lakukan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami pulang pada malam ini dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kita semua. Maka berakhir kita punya sesi di malam ini. Jadi sesi yang akan datang dalam 2 minggu lagi, itu 21 hari bulan 5. So mari saya recall balik apa komitmen yang 3 hal yang tadi. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sudah. Alright, okay. So kita berdoa. Nanti kita akan menikmati temuan yang telah disediakan. Juga nanti juga ini tangguh akan dijalankan juga. Teruskan juga. Sudah. Oh, lupa. Sorry. Oke, so terima kasih. Boleh Afdal gitu. Oke, saya minta Bro Tinus. Oke, mari kita berdiri. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Acara hari ini sangat memberkati kami semua. Atas juga ini sharing ini juga akan memberi bekal untuk setiap yang hadir di hari ini. Terima kasih Tuhan.
kami juga ingin berdoa untuk perjalanan kami balik ke rumah masing-masing. Jaga perjalanan kami sehingga kami selamat tiba di rumah. Dan juga kami berdoa untuk